Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sugang duman di Nusantaraku. Salam kinasi. Di sini budak awam akan bercerita tentang menelusuri jejak sejarah Sunda antara Tarumanagara, Galuh, Pajajaran, dan Sunda. Nama Sunda dimulai digunakan oleh Maharaja Purnawarman tahun 397 Masehi untuk menyebut ibu kota kerajaan yang didirikannya. Tarumanagara Tarubus Bawa, penguasa Tarumanagara ke-13, ingin mengembalikan keharuman kerajaan yang semakin menurun di Purasaba, yang ibu kotanya di Sundapura. Tahun 670 Masehi, ia mengganti nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. Selanjutnya punya nama lain yang menunjukkan wilayah pemerintahan yang sama seperti Galuh, Kawali, Pakuan, atau Pajajaran. Peristiwa ini dijadikan alasan oleh Kerajaan Galuh untuk memisahkan negaranya dari kekuasaan Tarus Bawa. Dalam posisi lemah dan ingin menghindarkan perang saudara, Maharaja Tarus Bawa menerima tuntutan Raja Galuh. Akhirnya, kawasan Tarumanagara dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Cianjur ke barat wilayah Sunda, Bandung ke timur wilayah Galuh. Menurut sejarah kota Ciamis, pembagian wilayah Sunda Galuh adalah: Pajajaran berlokasi di Bogor, beribu kota Pakuan. Galuh Pakuan beribu kota Kawali. Galuh Sindula yang berlokasi di Lakpok dan beribu kota Medanggili. Galuh Rahyang berlokasi di Brebes dengan ibu kota Medang Pangaramesan. Galuh Kalongan berlokasi di Roban beribu kota Medang Pangramesan. Galuh Lalean berlokasi di Cilacap beribu kota Medang Kamulan. Galuh Paturman berlokasi di Banjarsari yang beribu kota Banjar Pataruman. Galuh Kalingga yang berlokasi di Bojong beribu kota Karangkamuliaan. Galuh Tanduran berlokasi di Pananjung beribu kota Bagolo, dan Galuh Kumara atau Kumoro berlokasi di Tegal beribu kota Medang Kamuliaan. Adapun perebutan tahta, Tarus Bawa bersahabat baik dengan Raja Galuh, Bratasenawa atau yang disebut juga Prabu Sena. Purbasora yang termasuk cucu pendiri Galuh melancarkan perebutan Tanta Galuh di tahun 716 Masehi karena merasa lebih berhak naik tahta daripada Sena. Sena melarikan diri ke Kalingga ke tempat istrinya Sena, yaitu Sanaha, adalah cucu Maharani Simaratu Kalingga. Sanjaya, anak Sena, ingin menuntut balas kepada Purbasora. Sanjaya mendapat mandat dari memimpin kerajaan Sunda karena ia adalah menantu Tarus Bawa. Galuh yang dipimpin oleh Purbasora diserang habis-habisan. Hingga yang selamat hanya satu senapati kerajaan, yaitu Balangan Trang.
Sanjaya yang hanya berniat balas dendam terpaksa harus naik tahta juga. Sebagai Raja Galuh, sebagai Raja Sunda, ia pun harus berada di Sundapura. Sunda Galuh disatukan kembali hingga akhirnya Galuh diserahkan kepada tangan kanannya, yaitu Permana Dikusuma yang beristri Naga Ningrum yang mempunyai bernama Surotama alias Manara. Permana Dikusuma adalah cucu Purbasora, harus tunduk kepada Sanjaya yang membunuh kakeknya. Tapi juga harus hormat karena Sanjaya disegani, bahkan disebut Raja Resi karena nilai keagamaannya yang kuat dan memiliki sifat seperti Purnawarman. Permana Dikusuma menikah dengan Dewi Pangrayep, keluarga kerajaan Sunda sebagai ikatan politik. Di tahun 732 Masehi, Sanjaya mewarisi tahta kerajaan Medang dari orang tuanya. Sebelum ia meninggalkan kawasan Jawa Barat, ia mengatur pembagian kekuasaan antara putranya, Tamperan dan Danunawan. Sunda dan Galuh menjadi kekuasaan Tamperan, sedangkan kerajaan Kuningan dan Galunggung diperintah oleh Resi Guru Demunawaman. Permana Dikusuma lebih sering bertapa dan urusan kerajaan dipegang oleh Tamperan yang merupakan mata dan telinga bagi Sanjaya. Tamperan terlibat skandal dengan Pangrayep hingga lahirlah Bangga. Dalam cerita rakyat disebut Hairang Bangga. Tamperan menyuruh pembunuh bayaran membunuh Permana Dikusuma yang bertapa, yang akhirnya pembunuh itu dibunuh juga, tetapi semuanya tercium oleh Balangan Tran. Sidik Musidik. Perang saudara ini, Balangan Tran dengan Manarah merencanakan balas dendam. Dalam cerita rakyat, Manarah dikenal sebagai Ciung Wanara. Bersama pasukan Geger, Suten yang dibangun di wilayah Kuningan, Manarah menyerang Galuh dalam semalam. Semua ditawan, kecuali Banga dibebaskan. Namun, kemudian Banga membebaskan kedua orang tuanya hingga terjadi pertempuran yang mengakibatkan Tamperan dan Pangrayep tewas, serta Banga kalah menyerah. Perang saudara tersebut terdengar oleh Sanjaya yang memimpin Medang atas titah ayahnya. Sanjaya kemudian menyerang Manarah, tapi Manarah sudah bersiap-siap. Perang terjadi lagi, namun dilerai oleh Demuwanaman, dan akhirnya disepakati Galuh diserahkan kepada Manarah dan Sunda kepada Bangga. Konflik terus terjadi. Kehadiran orang Galuh sebagai Raja Sunda di Pakuan waktu itu belum dapat diterima secara umum. Sama halnya dengan kehadiran Prabu Tamperan dan Prabu Sanjaya sebagai orang Sunda di Galuh. Karena konflik tersebut, tiap Raja Sunda yang baru selalu memperhitungkan tempat kedudukan yang akan dipilihnya menjadi pusat pemerintahan. Dengan demikian, pusat pemerintahan itu berpindah-pindah dari barat ke timur, dan sebaliknya antara tahun 895 Masehi sampai tahun 1311 Masehi, kawasan Jawa Barat diramaikan sewaktu-waktu oleh iring-iringan rombongan raja baru yang pindah tempat.
Dari segi budaya, orang Sunda dikenal sebagai orang gunung karena banyak menetap di kaki gunung, dan orang Galuh sebagai orang air. Dari faktor inilah secara turun-temurun dongeng sekadang monyet dan sekandang kuya disampaikan hingga pemerintahan Raga Suci yang tahun 1219 Masehi sampai 1303 Masehi. Gejala ibu kota mulai bergeser ke arah timur, ke Saunggala, hingga sering disebut Kawali atau Kuali, tempat air. Raga Suci sebenarnya bukan putra mahkota raja sebelumnya, yaitu Jayadharma, beristrikan Dyah Singamurti dari Jawa Timur, dan mempunyai putra mahkota Sangramawijaya, lebih dikenal nama Radep Wijaya, lahir di Pakuan. Jayadharma kemudian wafat, tapi istrinya dan Raden Wijaya tidak ingin tinggal di Pakuan, kembali ke Jawa Timur. Kelak Raden Wijaya mendirikan Majapahit yang besar hingga zaman Hayam Wuruk dan Gajah Mada mempersatukan seluruh Nusantara, terkecuali kerajaan Sunda yang saat itu dipimpin oleh Linggabuana yang gugur bersama anak gadisnya Dyah Pitaloka. Citra resmi. Pada Perang Bubat tahun 1357 Masehi, sejak peristiwa Bubat kerabat Keraton Kawali ditabukan berjodoh dengan kerabat Keraton Majapahit. Oke, dulur-dulur semuanya, mungkin saya memberikan kisah tentang jejak Nusantara. Semoga dulur-dulur tahu arti makna tentang sejarah, menelusuri jejak-jejaknya. Jadi seperti itu dulur-dulur ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang membuat dulur-dulur tidak enak hati, maka maafkanlah dari budak awam ini yang bodoh. Semoga dulur-dulur semuanya diberikan kesehatan, kelancaran atas segalanya, dan keberkahan rahmat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam selalu pada saudara Nusantara. Salam bakti kami, salam hormat kami, salam atas segala salam seluruh Nusantara. Cinta, kasih, welas dengan penuh rasa hormat dan damai dalam pikiran tenang kita. Nanti kita akan menelusuri jejak sejarah Sunda yang perang Bupatnya ya, tentang Prabu Siliwangi dan Adipati Ukur. Tapi mungkin sampai di sini dulu kisah cerita dari sejarah jejak Sunda ya, Tarumanagara, Pajajaran ya, seperti itu. Terima kasih buat semuanya.
Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.